Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Nur Anissa dari Aro Learning Center Beach One. Nah, sahabat, pernah nggak sih kamu mengalami kondisi di mana kamu terus memikirkan satu hal secara berlebihan? Khususnya ini para perempuan nih yang lebih mengutamakan perasaan katanya gitu ya. Nah, kalau kamu pernah mengalami kondisi itu, saat itu kamu sedang mengalami yang namanya overthinking. Bagi sebagian orang, mungkin overthinking itu bisa berakibat positif. Kenapa? Karena ketika kamu memikirkan sesuatu secara sungguh-sungguh, terus dipikirkan, berarti kamu itu ada tipe orang yang selalu memikirkan sesuatu berbagai kemungkinannya sebelum melakukan suatu tindakan. Tapi perlu digarisbawahi bahwa overthinking yang tidak dikelola dengan baik atau terlalu berlebihan itu akan berdampak pada kesehatan mental kita. Misalnya, kita akan mengalami depresi, terus kita juga akan membuang-buang waktu gitu, sia-sia kan gitu, gak dilakukan untuk hal yang lainnya. Nah, di sini saya akan membagikan cara atau seni untuk mengolah overthinking, dikutip dalam bukunya Woman Relationship Audian Laili. Simak ya. Seni mengolah overthinking yang pertama, yaitu kamu harus jujur pada diri kamu sendiri bahwa kamu sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Ada masalah dalam kehidupan kamu yang perlu diselesaikan. Jangan dihindari, karena ketika sebuah masalah yang belum selesai dihindari, maka nantinya akan menjadi suatu bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak tanpa kamu mempersiapkan apa-apa. Nah, coba kamu masuk ke dalam diri kamu sendiri, tanya apa yang kamu rasakan, tanya apa yang mengganjal dalam diri kamu, lalu perlahan kamu terima itu sampai kamu benar-benar bisa menerima apa yang tidak kamu harapkan. Yang kedua, seni dalam mengolah overthinking yang kedua ini, ketika kamu sudah melakukan hal yang pertama, kamu sudah masuk ke dalam diri kamu sendiri, di situ otomatis kamu akan tahu permasalahan dalam diri kamu sendiri. Ketika kamu tidak bisa menyelesaikannya oleh diri kamu sendiri, tidak ada salahnya kok kamu misalkan berbagi dengan teman-teman di sekitar kamu atau orang-orang yang kamu percaya. Tapi ingat, setelah kamu menceritakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa kita harus menceritakan kepada orang lain? Tolong, jangan sombong. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya, kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita untuk menyemangati, untuk menjadi sandaran mungkin. Karena diakui atau tidak, penerimaan dari orang lain itu akan membantu kita untuk lebih menerima diri sendiri. Dan yang ketiga, sahabat, yang perlu kita lakukan, dan kondisi kita itu sedang labil-labilnya, jangan biarkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kesendirian hanya akan membuat kita menjadi lebih overthinking, berimajinasi yang berlebihan, sehingga membuat kesedihan kita itu berkepanjangan. Tapi bukan berarti pula kamu harus memasang story di Instagram seolah-olah kamu berada di keramaian, seolah-olah kamu sedang berada di suatu komunitas. Padahal kondisi hatimu tidak seperti itu. Kamu cukup tidak sendiri. Satu atau dengan dua orang yang kamu percaya, yang benar-benar membuat kamu seperti diterima. Dan yang keempat adalah kamu harus melakukan aktivitas yang membuatmu menjadi lebih bermanfaat dan berbahagia. Misalnya, kamu suka nulis nih, coba kamu tuangkan apa yang kamu rasakan itu dalam sebuah tulisan, sehingga bermanfaat untuk banyak orang. Mungkin bisa saja ada orang di luar sana yang sedang mengalami hal seperti kamu, dan ketika membaca tulisan kamu, dia menjadi lebih termotivasi. Nah, itu kamu akan menjadi orang yang lebih bermanfaat. Atau kalau misalkan kamu tidak suka menulis, atau misalkan kalau kamu tidak suka menulis, kamu bisa membaca postingan-postingan di IG yang motivasi, yang akan membuat kamu lebih merasa diri kamu berharga. Nah, setelah kamu melakukan 4 usaha yang tadi, yang kelima ini adalah finishing-nya.
sekaligus menjadi kunci akan keberhasilan 4 langkah yang tadi. Yang kelima ini adalah berdoa, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan mengingatnya lah hati kita menjadi tentram dan tenang. Jadi sahabat, overthinking itu ada baiknya, ada buruknya, tergantung bagaimana kita mengolahnya. Jika bisa dilakukan langkah-langkah yang tadi ketika kita mengalami overthinking. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.